semalam insyaallah akan kami serahkan kepada Pak Panglima. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri Ramadan, beliau mengatakan, di akhir-akhir Ramadan ini langit dan bumi serta para malaikat menangis. Lalu sahabat bertanya, kenapa menangis ya Rasulullah? Ini musibah bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa ya Rasulullah? Karena Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi kepergian Ramadan ini adalah musibah. Maka itu bersungguh-sungguhlah mengakhiri Ramadan ini, kata Rasulullah. Orang dalam mengakhiri Ramadan ini pertanda bahwa orang akan mengalami 3 kondisi manusia. Hal ini apa yang dikisahkan oleh Buya Hamka dalam tasawuf modernnya. Kata Buya Hamka, dulu ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Seorang raja yang ingin menaklukkan satu daerah. Sebelum dia menaklukkan satu daerah, sebelum dia berangkat berperang, dia katakan kepada para prajuritnya, wahai prajurit sekalian, malam ini kita akan berangkat ke satu daerah dan kita akan menyeberangi sungai. Aku pesankan kepada kalian semua, ketika menyeberangi sungai nanti apa saja yang kamu pijak, ambil. Itu pesannya. Berangkatlah pasukan ini nyeberang sungai malam hari. Maka ketika itu para prajurit ini terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama yang sangat-sangat tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh sang raja, tidak mengambil sama sekali apa yang mereka pijak karena menganggap bahwa itu batu biasa. Kelompok pertama. Ada kelompok kedua yang mendengarkan nasihat dan anjuran dari rajanya. Dia mengambil apa yang dia pijak. Cuman sayangnya dia hanya mengambil sebagian saja. Dan ada kelompok yang ketiga sangat mengindahkan apa yang dikatakan oleh sang raja dan dia mengambil semua apa yang dia pijak, dia masukkan ke dalam tas ranselnya sehingga penuh sampai kepayahan membawanya. Ringkas cerita, pagi hari begitu sampai ke daerah tujuan, kembali sang raja mempertanyakan apa yang diambil.
Kelompok pertama melihat tidak ada yang diambil sama sekali. Kelompok kedua begitu dilihat di dalam tasnya, ternyata itu adalah intan berlian permata yang diambil. Cuman sayang dia hanya mengambil sebagiannya atau ala kadarnya saja. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang sangat mengindahkan anjuran dan nasihat daripada sang raja. Semua yang dia pijak ambil, rupanya itu intan berlian permata yang sangat luar biasa nilainya, diambil semua. Sehingga kelompok satu sangat kecewa, kelompok dua sebagian kecewa, sebagian senang karena dapat mengambil ala kadarnya, dan kelompok ketiga sangat luar biasa gembira dan senang hati. Hadirin sekalian, dari kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa inilah umat Islam sudah melaksanakan Ramadan. Segala amaliyah Ramadan sudah dikasih tahu oleh para ustadz, begitu banyak amalan-amalan di dalamnya, intan berlian permata di dalamnya. Tapi umat Islam mengakhiri Ramadan terbagi kepada tiga. Pertama, golongan pertama yang disebut dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Fatir ayat 32. Summa awrasanal kitaba walladzina astafaina min ibadina. Kami wasiatkan, kami wariskan Al-Quran serta hukum serta ibadah yang ada di dalamnya itu kepada hamba-hamba kami yang sudah kami pilih. Lalu dari hamba kami yang pilihan itu terbagi kepada tiga. Golongan pertama, kata Allah dalam Al-Quran, wa faminhum zalimul li nafsih. Golongan orang yang zalim kepada diri sendiri. Inilah kelompok pertama, mengambil apa-apa yang dalam Ramadan itu tidak diambil sama sekali. Puasa berlalu begitu saja tanpa sedikit pun hikmah dan tanpa sedikit pun mengampuni dari dosa-dosanya. Ini zalimul li nafsih. Ada lagi kelompok kedua yang disebutkan wa minhum muqtasid. Kelompok pertengahan, di mana ibadah puasa berlalu dia hanya mengambil sebagian saja. Nah, orang ini melaksanakan perintah Allah tapi maksiat pun jalan terus. Ini misalnya pedagang, ya, contoh kecil, misalnya bu, masih ada situ? Kalau lah tidur. Pedagang, nah, beli, ini cerita kawan saya, Pak, manis tak jeruknya? Manis. Beli 4 kilo, beli, bawa balik. Begitu dibawa balik, dicicip, dimakan, Masya Allah, masam galo-galonya 4 kilo tu Pak. Bawa lagi datang ke tempat penjual, Bang, kata abang manis, 4 kilo masam galonya. Apa kata penjual tu? Kau baru 4 kilo masam, aku tu 4 keranjang masam galo. Elok pula jawab dia, macam tak ada berdosa kan? Gitu Pak. Padahal dia puasa. Disebutkan bahwa puasa ini mendidik kita agar supaya bisa jujur. Kan kalau orang puasa berdusta, itu tuhbitu shaum, akan menghapuskan pahala puasa. Maka itu ibadah Ramadan ini membimbing kita, membina kita untuk menjadi orang yang jujur dan tidak berkata bohong. Tapi apa yang terjadi? Inilah muqtasid, golongan orang yang menengah. Ngambil ibadah puasa ini ala kadarnya saja. Menyesal juga nanti kan. Dan ada kelompok yang ketiga dalam Al-Quran disebutkan wa minhum bil khairati biiznillah.
kelompok orang-orang yang memang dari dulu sabiqum bil khairat, selalu berbuat baik, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, berpuasa dengan baik dan benar berkualitas, tadarrus Al-Quran, solat malam, bersedekah, ngantar orang berbuka puasa, dan pada akhirnya pada saat akhir Ramadan dia keluarkan zakat fitrah dan solat bersama hari raya. Ini sebutkan dalam Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan ibadah puasa selama 1 bulan. Kemudian dia bertakbir pada hari malam hari raya, menghidupkan malam hari raya, lalu dia solat Idul Fitri. Inilah orang yang kembali kepada fitrah, orang yang menjadi pemenang. Itulah kelompok ketiga, orang yang sudah mengambil semua keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini. Seolah Ramadan berkata kepada kita, duhai hamba Allah, orang Islam, sekarang ini aku akan pergi meninggalkan kalian semua, pergi jauh, dan tidak ada jaminan bahwa kalian akan bertemu kembali dengan aku, kata Ramadan. Engkau sambut aku dengan riang gembira, engkau lepas kepergianku dengan derayan air mata. Oleh karena itu, selamat tinggal wahai hamba-hamba Allah. Kenang-kenanglah kebaikan-kebaikanku selama bulan Ramadan. Silahkan istiqomah amalkan, insya Allah kamu selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang ketiga, kelompok orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan ini hingga hari kemenangan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.